Kelihatan, Kak. Terlihat. Oke, makasih. Nah, bentar. Yeay. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Namaku Safa. Di sini pada malam hari ini aku sebagai tutor geografi mau menjelaskan tentang sebelum dulu. Aku Safa dari Universitas Indonesia. Di sini ada yang mau masuk UI ya? Coba dong, aku mau tahu kalian pada mau masuk mana. Coba di private chat. Barang mau masuk mana? Oke, masuk UNJ. UNJ deket rumah aku tahu. Mau di UI, Krim UI, Unpad, wih keren. Unpad, Udayana, amin. UB, Bismillah. UGM, UPNPJ, deket rumahku, amin. Wah, oh my god, amin. Di sini ada nggak yang mau masuk psikologi UI? Soalnya aku juga mau, tapi psikologi aku gitu. Jadi kalau misalkan yang mau masuk psikologi UI, aku doain banget. Aku akan membuat kau masuk psikologi UI dan balaskan dendamku untuk psikologi UI. Kakak jurusan apa? Aku jurusan sastra Arab. Keren kan? Oke. Wow, keren banget. Iya dong. Ada nggak yang mau masuk sastra? Kakak udah makan belum? Kok lemes banget. Aku udah makan. Makasih ya udah nanya, Prince. Katanya kamu tadi ke toilet. Udah balik aja kamu. Oke. Begitu aja. Mari kita mulai. Oh ya, sebelumnya siapkan kalau ada yang mau kopi, siapkan kopinya biar nggak ngantuk. Semangat. Makasih Kiara, kamu baik banget. Karena litosfer ini termasuk materi, kalian pasti udah tahu kan litosfer apa. Kelas 10 juga kan udah pernah belajar litosfer. Dan jujur aja waktu kelas 10, litosfer itu termasuk materi yang apa ya? Yang lumayan aku hindari karena emang litosfer kan banyak banget ya. Terus jadi kayak aku dulu waktu TBK kemarin bahkan nggak terlalu banyak belajar litosfer, dan karena di UTBK banyak banget keluar litosfer, dan emang persebaran dari tahun ke tahun litosfer itu termasuk materi yang paling sering keluar di UTBK. Oke, lanjut. Nah, litosfer pasti udah pada pernah dengar litosfer. Ada yang tahu nggak litosfer itu apa? Coba, sepengetahuan kalian apa sih litosfer? Kalau misalkan kalian dengar litosfer, apa sih yang terlintas gitu di benak kalian litosfer? Coba aku mau tahu, guys. Lempeng, tanah, benar. Lapisan bumi, lapisan pembentukan tanah. Kulit bumi. Betul, iya betul. Yang tentang bumi-bumi, yang lapisan bumi gitu ya, litosfer. Coba kita masuk. Kan udah pada ngerti nih. Nah, gimana caranya guys? Benar. Oke. Nah, pada malam hari ini aku mau menjelaskan tentang pertama, pengertian litosfer, kedua, macam-macam batuan, yang ketiga, muka bumi, dan yang keempat, tenaga geologi. Oh ya, jadi litosfer ini itu materinya tuh cakupannya cukup luas. Dia tuh menyinggung ke dinamika permukaan bumi sama menyinggung ke pedosfer. Tahu kan pedosfer? Tapi kalau itu dia tuh lebih menjurus gitu karena udah belajar tanah. Jadi kalau di sini aku nggak akan terlalu menyinggung pedosfer. Kita akan belajar tentang litosfernya aja gitu. Nah, di sini pengertian litosfer. Tadi udah banyak yang jawab, katanya batuan betul, tanah betul, semua betul. Di sini, nah litosfer. Litosfer itu berasal dari kata litos, yang berarti batu, dan sfer yang berarti bulatan. Jadi litosfer itu merupakan lapisan kulit bumi yang mengikuti bentuk muka bumi yang bulat dan terdapat batuan dan mineral. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini tuh adalah lapisan-lapisan bumi. Di sini ada inti dalam, inti luar, selubung, dan di luarnya ada kerak. Di sini ada namanya astenosfer. Astenosfer ini tuh lapisan yang ini loh, yang kental gitu, tapi nggak cair, tapi dia kental, dan itu isinya magma. Nah, di atasnya ada kerak, habis itu di paling atasnya ada litosfer. Jadi litosfer itu adalah lapisan yang paling atas gitu. Nah, di sini ada yang namanya sima sama sial. Sima ini ada silikat, kalau sial itu silikat aluminium. Nah, kalau misalkan lapisan sima itu ketebalannya sekitar 65 km. Dia terbentuk dari logam silisium dan magnesium ya, nih si sima. Mana sih kursornya hilang? Nah, ini. Habis itu berat jenisnya lebih besar daripada lapisan sial gitu.
ada di bawah gitu. Dan dia mengandung mineral, feromagnesium, dan batuan basal. Sementara kalau lapisan sial, si silikat aluminium ini ketebalannya sekitar 30 meter. Dia terbentuk dari logam silisium dan aluminium. Dan juga mengandung batuan metamorf, sedimen, granit, andesit, dan lain-lain. Disebut juga lapisan kerak. Nah, di sini kan kalian pasti pernah dengar kerak samudra dan juga kerak benua. Ya, ada yang raise hand? Ya, kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa langsung private chat aja. Masih terlihat gitu. Kalau mau menyela juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kerak samudra dan kerak itu ada di lapisan sial. Apa sih kerak benua dan kerak samudra? Pasti kan ingat tapi kayak lupa-lupa ingat gitu ya. Nah, ini dia kerak benua dan kerak samudra. Jadi yang kanan itu kerak samudra, yang kiri kerak benua. Nah, jadi kerak samudra dan kerak benua itu dia itu ada berada di atas litosfer dan juga berada di atas astenosfer. Jadi kalau misalkan di kerak samudra ini tersusun dengan basalt dan granit. Kalau misalkan kerak samudra itu jauh daripada kerak benua. Kenapa? Karena kerak samudra itu lebih muda daripada si kerak benua ini. Kerak samudra itu umurnya lebih muda. Kenapa muda? Karena kerak samudra itu punya yang namanya siklus. Dia tuh punya siklus. Jadi kerak samudra dia mengeras, terus nanti dia mencair lagi, keras lagi, cair lagi gitu. Nah, itu kerak samudra. Nah, oh ya, sebelumnya minta maaf banget kalau misalkan suara masjidnya kedengeran. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan masjid ini. Jadi maaf banget. Nah, selanjutnya kalau misalkan kerak samudra itu padat daripada kerak benua. Tapi kerak benua itu daya ininya tuh lebih besar gitu. Jadi kerak benua tuh lebih mengapung daripada kerak samudra gitu. Nah, ini jadi karena kerak benua dan kerak samudra ini dia berada di atas magma, magma itu kan panas ya. Jadi ada yang namanya konveksi. Jadi karena panas, jadi itu ada pergerakan. Jadi sebenarnya semua ini terjadi karena si lempeng-lempeng ini yang bergerak karena ya, jadi karena konveksi itu jadinya lempeng ini pada bergerak dan jadi ada yang namanya bertubrukan, ada patahan, ada lipatan dan itu semua yang menjadikan ada yang namanya relief. Oke, lanjut dulu ke batuan. Nah, kalau batuan, jadi batuan itu adalah benda alam utama yang menjadi susunan dari bumi. Jadi kayak bumi itu disusun. Nah, pada umumnya nih ya, batuan ini terbentuk dari campuran mineral yang bergabung secara fisik antara satu mineral dan mineral lainnya. Tapi beberapa hanya tersusun atas beberapa mineral saja dan mineral lainnya dibentuk oleh gabungan mineral dari bahan organis dan vulkanis gitu. Jadi, batuan ini dibagi-bagi lagi. Ada yang berdasarkan proses pembentukannya. Ada batuan beku, ada batuan sedimen, sama ada yang namanya batuan metamorf gitu. Itu udah dari aku menyebutnya itu siklus dari beku, dari habis beku itu ke sedimen, habis dari sedimen dia ke metamorf. Dan itu siklusnya berulang lagi. Dari metamorf ntar dia ke beku lagi, ke sedimen lagi, metamorf lagi gitu. Nah, di sini adalah contoh gambarnya. Nih ya, aku jelasin. Bisa dilihat dari sini ya. Di sini itu, di bawah ini, magma di lapisan mantel dan kerak planet bumi. Seperti yang kita tahu, magma itu sifatnya itu dia tuh selalu mau ke permukaan gitu. Dia tuh sifatnya selalu mencari celah kesalahan. Kalau magma dia maunya mencari celah untuk bisa keluar dari dalam bumi gitu. Nah, makanya magma tuh selalu mencuat keluar. Nah, dari magma ini, aduh kursornya terus. Nah, ya. Dari magma ini ada dia tersimpan yang namanya di dapur magma gitu. Magmanya mengumpul di dapur magma, lalu nanti ada yang ke atas gitu ya, karena ini di gunung berapi, ada juga yang dia ini mengkristalisasi. Kristalisasi itu maksudnya
itu dia mendingin, tapi pendinginnya tuh lama banget, prosesnya tuh lama. Jadi dia jadinya mengkristalisasi, gitu. Namanya kristalisasi magma. Nah, yang si kristal-kristal ini dari magma pijar yang mendingin dengan sangat lama dan menjadi kristal ini, dia akhirnya menjadi batuan beku. Nah, dari batuan beku ini karena emang dia selalu mau naik terus, akhirnya dia naik, dia mengangkatlah perlahan ke permukaan nih si batuan beku. Udah dia di permukaan, nanti dia bakal ada yang namanya pelapukan, kayak yang melapuk gitu. Jadi materi-materinya dia bakal memecah. Akhirnya nanti ada yang namanya pelapukan dan erosi, nanti ke bawah angin lah gitu, ke bawah air gitu kan. Terus nanti dia bakal turun lereng gitu dengan batuan-batuan yang tadi udah terkikis, batuan beku ini. Terus nanti dia turun ke bawah, terus nanti dia mengendap gitu. Nah, bisa mengendap di sungai, bisa mengendap di danau, bisa mengendap di air laut gitu. Dan itu disebut juga dengan sedimentasi. Nah, itulah yang jadi pokoknya si batuan beku ini ntar bakal berubah menjadi batuan sedimen karena dia mengendap. Ada namanya pemadatan dan sementasi gitu. Jadi batuan mengendap ini lama-lama jadi makin padat. Nah, itu jadi batuan sedimen gitu. Nah, si batuan sedimen ini ada yang naik, ada yang masih terus di apa ya bahasanya, ya begitu ditempa gitu, kayak anak basket gitu kan, mental ditempa terus dan terkubur makin ke bawah. Si batuan sedimen ini karena di bawah suhunya tinggi, tekanannya tinggi, jadi batuan sedimen itu tuh benar-benar kayak ya udah wah gitulah, ya gimana gitu bahasanya kan. Nah, jadi udah hasil dari tekanan tinggi dan suhu tingginya ini, dia lahirlah batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini adalah hasil akhir dari siklus ini gitu. Nah, batuan metamorf ada juga yang langsung permukaan dan ada juga akhirnya dia cair lagi, mineralisasi lagi, beku lagi, sedimen lagi, dan ini siklus ini terulang terus menerus gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingat, pokoknya intinya kalau misalkan dia keluar, dia beku, dia mengendap sedimen, terus nanti kalau misalkan dia udah terkena tekanan suhu dan juga tekanan gitu ya, tadi jadi batuan metamorf gitu. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari si batuan-batuannya. Nah, batuan beku itu aku terbagi menjadi 3. Jadi kalau misalkan ada batuan tubir gitu ya, tapi bukan ribut nih, tubir gitu. Tubir batuan beku dalam. Ada batuan leleran. Contoh batuan tubir itu contohnya adalah granit, guys, gitu. Nah, jadi kenapa batuan beku dalam? Karena dia di dalam. Jadi dia benar-benar di dalam. Dia benar-benar berada di dalam kulit bumi, jauh di dalam. Nah, jadi selanjutnya ada batuan leleran atau batu beku luar. Nah, itu terjadi di luar kulit bumi. Nah, itu adalah batu apung. Dan yang terakhir ada batuan korok gitu, batu beku gang. Jadi kan kalau misalkan kita bedah si gunung berapi nih, kan nanti ada yang gang-gangnya. Nah, itu batuan beku gangnya tuh batuan korok gitu. Nah, terus abis itu ada batuan sedimen. Kalau berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen itu ada yang namanya sedimen klastik. Sedimen klastik itu batuan yang berasal dari unsur vulkanik gitu. Jadi kalau misalkan endapan batuan pasir atau batu lempung kan lama-lama dia terkikis. Nah, itu namanya sedimen plastik. Ada juga sedimen kimiawi. Itu dari proses kimiawi. Jadi kalau misalkan contohnya tuh nanti batunya tuh seperti proses penguapan atau pelarutan, dehidrasi dan sebagainya. Jadi contohnya itu ada di batuan sedimen kapur. Atau enggak kalau misalkan kalian ingatnya tuh kalau kimiawi itu pasti mengarahnya ke karat ya kan. Jadi kayak gitu juga karena ada kimiawi lama dan rapuh gitu ya. Jadi nanti dia jadi terkikis karena kimiawi tersebut. Nah, terus habis itu ada batuan sedimen organik. Itu karena terdapat bantuan dari organisme. Contohnya tuh kayak dari hewan gitu. Misalkan dari batuan karang gitu kan. Habis itu ada hewan yang tinggal di sana terus jadinya bolong-bolong. Nah, itu.
Nah, di situ ada berdasarkan tenaga yang mengangkut, itu ada aeris itu adalah angin, glasial itu es, dan akuatis itu air. Terus kalau menurut tempat pengendapan, itu ada yang namanya itu dasar sungai. Terus teristis, glasial, marin, dan limnis. Nanti bakal aku jelasin di sedimen ya. Jadi ini kita cuma lihat aja apa sih yang ada di yang ada di batuan sedimen. Nah, terus yang terakhir ada batuan metamorf gitu. Batuan metamorf. Ada batuan metamorf kontak atau termal. Termal itu kalian sudah bisa berpikir termal. Berarti ini suhu gitu. Jadi ya iya benar disebabkan oleh suhu yang tinggi dari magma. Contohnya contoh Oke, maaf. Lalu selanjutnya ada batu metamorf dinamo atau dinamik. Nah, dinamik gitu. Dinamik itu kan bergerak. Jadi itu dari tekanan. Contohnya itu adalah tanah liat yang menjadi batu asbak atau batu tulis. Dan yang terakhir ada pneumolotik, itu adalah batuan yang berasal dari termal dan dinamik dijadiin satu. Jadi dia udah panas, panasnya tinggi, tekanannya tinggi. Nah, jadilah si batuan metamorf pneumolotik. Nah, di sini aku mau jelaskan. Nah, iya itu adalah batuan yang aku jelaskan tadi tuh, yang batuan ada di gang. Tapi aku sudah mencari di Google, guys. Tapi aku tidak menemukan gambarnya. Jadi aku mau menggunakan buku kuning. Sebenarnya aku tidak disponsori, tapi aku menyarankan kalian untuk punya buku kuning karena buku kuning ini sangat amat berguna. Karena ini benar-benar rangkuman banget. Jadi kalian tolong beli buku kuning, dan ini bisa banget dibaca kalau misalkan kayak lagi melakukan apapun, karena kecil dan mini dan lucu, jadi kayak kalian bisa baca-baca. Nah, jadi ini nih guys, ya kan? Ini kan ada cabang-cabangnya. Nah, itulah itu si batuan beku, koroknya itu dari situ. Dia nanti pokoknya membeku di gang-gang yang ada di situ. Gangnya diaterma gitu. Nih, gangnya diaterma, nanti kan ada gangnya lagi. Nah, nanti dia mengeras, nanti dia mendingin di situ, guys. Gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe batunya. Igneous itu adalah batuan beku. Terus habis itu ada batuan coba yang mana? Aduh, sebenarnya maaf guys, coba ya. Contoh bukunya kayak gimana? Tapi masalahnya bukunya tuh udah botak. Jadi sebenarnya aku mau memberi tahu kalian covernya, tapi maaf banget bukunya udah botak karena kebanyakan dipakai. Jadi buku SKS, kalian bisa cari buku SKS kuning gitu ya. Buku SKS kuning kalian bisa cari di Google. Ya betul, buku kuning kecil. Tapi sebenarnya aku juga menyarankan itu untuk sejarah juga oke banget sih, ini buku kuning kecil. Kecil. Ya, aku pengen beli ya, guys. Oke. Nah, selanjutnya ada tipe batu. Batuan ini, oh ya bentar, tadi ada yang nanya. Udah sampai slide berapa ya, teman-teman? Coba kita lihat. Ini masih awal-awal kok. Oke. Kamu ikut aja ya. Ikutin aja. Oke, lanjut. Jadi, igneous ini adalah batuan beku. Sedimentary, batu sedimen. Metamorf, batu metamorf. Di sini bisa kita lihat ya, kalau batuan beku ini tuh masih berongga-rongga. Karena apa? Karena dia mengkristalisasi gitu. Karena pendinginannya lama. Jadi dia berongga. Nah, kalau sedimentary ini, tuh dia tuh udah keker, batu keker sih, maksudnya kayak padat gitu ya, padat, dan hasil paling bagusnya adalah metamorf karena dia sudah ditempa dengan sedemikian rupa, dan ini juga hasil, ini mahal loh, ini batu mahal loh. Ya gitu. Lanjut, nggak bisa dipencet sih, maaf ya, aku sebenarnya emang rada norak gitu. Nah, selanjutnya adalah bentuk muka bumi atau yang biasa kita sebut dengan relief. Oke. Nah, relief daratan. Jadi sebenarnya relief itu ada karena pergerakan lempeng gitu. Jadi karena lempengnya bergerak,
gitu. Karena dinamis, karena lipatan, dah jadi patahan semuanya, itu membentuk yang namanya relief gitu. Nah, relief itu dibagi menjadi pokoknya yang kita bisa lihat sehari-hari, misalkan kalau misalkan rumah kalian dekat gunung, lembah, bukit gitu, kalian bisa lihat di depan rumah, bisa melihat gunung, tapi di tempatku nggak ada gunung, adanya toko Gunung Agung, ya. Nah, jadi si gunung ini yang biasa kita lihat gunung, habis itu ada lembah nih yang kayak daerah yang curang adanya, habis itu dataran tinggi, perbukitan gitu ya, habis itu ada sungai, danau, dan terakhir itu ada dataran rendah gitu. Nah, kita ada di dataran rendah. Ya bisa lah ya, relief daratan, ini kan kalian juga sering melihat, dan kalian sekarang juga sedang berada di relief gitu. Maksudnya kalian di dataran rendah, jadi bisa tahu. Selanjutnya ada relief lautan. Relief lautan itu ada yang namanya dangkalan, ada yang namanya ambang laut. Ini ambang laut. Ini ada lubuk laut. Jadi lubuk laut ini itu enggak sedalam palung laut ya. Habis itu ini ada ambang laut yang kayak ada tebing kecil gini, ambang laut. Terus ada dia curam ke bawah nih palung laut. Nah, ini lautnya, ini gunung laut gitu. Ada juga rumah temanku di Laut Arafuru tapi di Duren Sawit. Oke. Selanjutnya adalah tenaga geologi. Apa sih tenaga geologi? Coba kita lihat. Tenaga geologi itu dibagi, tenaga geologi itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya vulkanik, dan sebentar maaf, kenapa ya tidak bisa dipencet dari tadi? Oh ya, ada tektonisme, ada vulkanisme, dan ada seisme. Kita bakal bahas dulu tektonisme ya. Terlebih dahulu kita bahas dulu tektonisme. Jadi kalau tektonisme itu adalah sebuah sebentar. Ya benar. Tenaga geologi. Oke, jadi ada yang namanya sebenarnya tenaga geologi ini dibagi menjadi tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Maaf ya, ternyata buat PPT ini sembari ngantuk, jadi saya lupa nih menaruh subjudul. Oke, jadi tektonisme adalah tenaga endogen gitu. Saya bingung sendiri dari tadi. Oke, pokoknya ini adalah tenaga geologi dibagi menjadi tenaga endogen dan tenaga eksogen gitu. Kalau misalkan endogen itu berasal dari dalam bumi. Jadi kayak pergerakan lempeng itu tuh endogen. Bersifatnya konstruktif atau membangun. Nah, terus habis itu ada yang namanya eksogen. Eksogen ini dari luar bumi gitu. Aktif atau merusak. Contohnya pelapukan, pengikisan, pencucian tanah, mass fishing, pengendapan, dan sedimentasi gitu ya. Di sini aku bakal bahas tadi apa? Tenaga endogen, alias tenaga yang membangun. Tenaga yang berasal dari dalam bumi, berasal dari bumi itu sendiri. Nah, itu disebut juga tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Jadi, umumnya hasil tenaga tektonisme itu berupa lipat atau tahan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang yang namanya gerak epirogenetik. Jadi dibagi jadi 2. Ada yang namanya gerak epirogenetik, ada yang namanya gerak orogenetik. Nah, kalau misalkan gerak epirogenetik ini gerak atau pergeseran kulit bumi yang relatif lambat berlangsung dalam waktu yang waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Nah, ini adalah contoh dari epirogenetik. Epirogenetik ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya epirogenetik positif, ada yang namanya epirogenetik negatif. Nih, kalau misalnya bisa kalian lihat ya, kalau epirogenetik positif ini gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air laut naik. Nih, kalau misalkan positif. Jadi, daratnya tuh yang turun gitu. Sebenarnya yang ada masalah, bukan yang ada masalah. Maksudnya yang gerak-gerak nih darat. Sebenarnya lautnya ya diem-diem aja gitu. Cuman menjadi patokan. Bisa kalian lihat di sini. Kan gedungnya di sini ya. Gedungnya di sini sama. Tiba-tiba dia bukan lautnya yang naik gitu. Tapi daratnya yang turun gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat epirogenetik positif ini dia air lautnya menjadi naik gara-gara
seolah-olah naik gitu karena daratnya turun. Contohnya itu turunnya pulau-pulau di Indonesia di bagian timur gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu nanti pulau-pulau bisa jadi tenggelam karena pulaunya turun gitu. Nah, habis itu ada epirogenetik negatif. Epirogenetik negatif ini dia itu daratnya naik seolah-olah air lautnya turun. Kalau air lautnya ya diem-diem lagi kan. Jadi dia seolah-olah air lautnya yang salah gitu. Terus sebenarnya kan daratannya yang naik turun gitu. Nah, itu epirogenetik negatif. Selanjutnya ada gerak orogenetik. Yang tadi apa? Gerak epirogenetik. Nah, kalau misalkan gerak orogenetik itu adalah gerak atau pergeseran kulit bumi yang relatif cepat daripada epirogenetik. Jadi gerakan ini menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi. Jadi kalau misalkan epirogenetik ini lama, orogenetik itu kayak bener-bener langsung terjadi cepat gak yang cepat gitu, enggak, misalnya lebih cepat daripada epirogenetik. Nah, jadi ada yang menghasilkan lipatan dan juga ada yang menghasilkan patahan. Kak, agak ngelek gak sih guys? Coba deh. Coba dong tolong di ngelek. Serius ngelek. Ya Allah, Astagfirullah. Gimana ya teman-teman tadi? Sekarang maaf ya, aku nggak tahu kenapa IndiHome bisa sejahat ini. Boleh nggak sih sebut merek? Sorry banget, aku dari tadi tidak membaca chat. Tidak, bagaimana ini? Tidak. Kalian mendengarku tidak? Kalau sekarang gimana? Bagaimana ini teman-teman? Tadi mengerti gak? Tapi tadi ngerti gak? Nge-lag banget. Tidak, nge-lag banget. Ngerti, sekarang aman. Coba. Tapi udah mulai lancar. Coba ya. Kadang ada, kadang enggak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Malu juga sih aku sebenarnya. Bisa jadi. Oke, aku akan menaruh chatnya di sini biar aku bisa langsung melihat kalau nge-lag. Pokoknya kalau nge-lag bilang, aku malu banget kalau misalkan aku udah ngomong panjang-panjang tapi kalian tidak mendengar, terus nanti aku asik sendiri. Oke ya. Oke, sekarang udah ya, bisa nge-lag lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nge-lag tetap. Coba aku off cam ya, coba. Coba aku off cam masih nge-lag gak? Coba. Masih nge-lag. Nge-lag gak? Aman. Jangan off cam. Jangan off cam, Kak. Aman. Jarang-jarang tok. Ya udah. Aku jelas, Kak. Aman. Ya udah deh. Oke. Kita lanjut ya. Gerak orogenetik. Pokoknya kalau misalkan ada nge-lag guys, nanti aku akan menjelaskan ulang. Oke. Nah, jadi gerak orogenetik ini gerak atau pergeseran kulit bumi relatif cepat. Tadi aku udah menjelaskan, maaf aku lupa. Nah, jadi lipatan terbagi menjadi lipatan atau kerutan. Apa sih lipatan atau kerutan? Jadi kalau lipatan ini, dia ini cenderung, kalau kulit buminya tuh yang elastis gitu. Bukan elastis, maksudnya plastis, yang cenderung cair liat. Cair liat tuh maksudnya lembek gitu, tapi nggak cair. Jadi kayak ya lembek gitu, kayak tanah liat lah ya. Kalau itu dia pasti nggak patah dong, karena dia meloyo gitu. Akhirnya dia menjadi lipatan. Nah, jadi kalau di lipatan ini, kalau di nge-lag. Gimana dong, guys? Coba. Aman. Aman atau nge-lag nih? Aku takut. Aman. Tapi nge-lag parah gak sih? Kayak nge-lag yang sampai kayak gitu gak? Kadang-kadang doang. Kadang-kadang doang. Coba ya. Bismillah, semoga enggak nge-lag. Enggak nge-lag banget. Oke, lanjut.
Jadi di sini kalau di lipatan ada yang namanya antiklinal sama yang ada namanya sinklinal. Antiklinal itu bukitnya, sinklinal itu lembahnya gitu. Nah, jadi lipatan itu adalah suatu ketampakan batuan yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang bersifat cair atau plastis kan tadi. Nah, jadi contohnya itu pegunungan-pegunungan tua. Seperti pegunungan Ural dan Alegheny. Habis itu ada pegunungan muda seperti rangkaian pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ada juga rangkaian pegunungan habis itu ya Mediterania itu panjang loh ya. Dimulai dari Atlas. Habis itu nanti masuk ke Maluku, terus Pasifik, dari Pasifik Amerika nanti masuk sampai ke Selandia Baru. Gitu teman-teman. Semoga aku nggak nge-lag ya Allah. Tolong. Aduh, soalnya ini nih kuota internet pemerintah nggak dikasih-kasih. Kalian pada dapat nggak sih kok? Aku nggak dapet ya. Sedih banget dah. Kak, pelan-pelan dong. Oke, maaf ya. Aku akan mencoba pelan-pelan soalnya kayak aku takut nge-lag. Maaf ya, maaf banget. Aku akan pelan-pelan. Oh ya, sebenarnya kalian kalau misalkan untuk Litover, apalagi untuk malam ini, nggak dicatat nggak apa-apa karena emang bakal dominan lebih banyak gambar. Jadi sebenarnya kalau kataku geografi itu kalian cenderung lebih banyak ya betul. Kalian cenderung lebih ini ya, lebih ngafalin gambar. Kalian lebih ngertiin gambar aja. Jadi jangan dihafal banget. Soalnya kalau misalkan dihafal banget tanpa kalian tahu apa yang dihafal nanti jadi lupa. Jadi pokoknya intinya kunci dari geografi adalah kalian mengerti gambar gitu. Jadi kalian mengerti gambar ini dulu. Semua gambar-gambar yang di geografi, insya Allah kalian akan mengerti geografi. Gitu. Nah, di sini adalah lipatan, macam-macam lipatan. Di sini ada lipatan tegak, ya. Di sini lipatan tegak, kan kelihatan ya, tegak. Bisa ada lipatan miring, ada lipatan menutup, ada lipatan isoklinal, ada lipatan rebah sama sesar sungkup. Jadi menutup sama sesar sungkup ini bedanya apa? Sebenarnya kalau di foto ini nggak ada bedanya gitu ya, kayak kurang gitu. Wah sebenarnya enggak, karena sebenarnya sesar sungkup ini dia tuh lebih yang kayak begini gitu loh. Kayak dia udah ini terus bertabrakan, aduh tidak bisa menggambarkan, tapi intinya kalau misalkan menutup dan sesar sungkup itu berbeda guys. Sesar sungkup tuh lebih yang kayak lebih masuk dalam gitu, kalau menutup dia tuh lebih yang kayak meliut gitu. Semoga kalian mengerti. Intinya ini adalah dua hal yang berbeda. Sebenarnya kalau misalkan di gambar-gambar yang di tempat lain sih sebenarnya beda ya. Cuman mungkin gambar yang aku gunakan sebagai referensi gambar yang mirip-mirip. Nah, jadi akibat dari lipatan ini muncul, yang satu ada tonjolan lakolit. Habis itu ada kubah atau dom, antiklinal dan sinklinal, dan ada antiklinorum dan sinklinorium. Bentar. Habis itu, karena yang tadi udah lipatan karena yang tadi itu lembek. Sekarang kalau yang keras namanya apa? Namanya patahan. Iya, nanti ya guys. Nah, jadi kalau misalkan patahan ini terjadi di kulit bumi yang bersifat padat dan keras, mengalami retak atau patah. Nah, jadi ini tuh kalau misalkan tadi apa namanya lempengnya itu yang cenderung lebih apa namanya lebih leot gitu ya. Jadi itu keras gitu. Jadi kalau misalkan ada pergerakan dia patah. Nah, ini ada horse, ada graben gitu. Kita sering banget nih kita sangat amat familiar dengan horse dan graben. Horse itu tuh kalau misalkan tanahnya tuh yang di atas, kalau graben tuh yang di bawah. Nah, habis itu kalau ini dia patahnya tuh menuju pusat, jadi ke bawah gitu. Ada yang memusat, ada yang menyebar gitu. Habis itu ada flexor, ada dextral, habis itu ada sinistral, dan juga terakhir ada block mountain. Hujan guys. Nah, jadi aku akan menjelaskan tentang pergerakan lempeng ya. Jadi karena lempeng terus bergerak, ada yang namanya, maaf banget hujan, kedengeran gak ya suara aku? Iya betul-betul, Kak barusan nge-lag.
Hujan nih, jadi mohon maaf banget kalau misalkan ada suara-suara hujan. Oke, alhamdulillah kalau kedengaran. Makasih ya Afzal Raffi. Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada namanya gerak divergen. Gerak divergen tuh menjauh. Kalau gerak konvergen ini memusat. Enggak memusat, dia mendekat. Itu ada namanya gerak transform atau biasa kita juga dengar gerak sesar. Masih kedengeran? Alhamdulillah. Nah, kalau gerak divergen ini akan menghasilkan yang dinamakan palung laut. Kenapa? Karena dia menjauh. Karena dia menjauh, menjadi ada celah lah di antara kedua lempeng yang menjauh tersebut. Lahirlah si palung laut. Nah, kalau misalkan si konvergen ini, dia jadinya punggung laut. Jadi karena dia tabrakan, terus dia jadi ser. Nah, gitu kan. Itu biasa juga disebut juga mid-ocean ridge, alias punggung laut. Nah, di situ ada juga namanya gerak sesar. Itu yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu kan. Berlawanan, jadi bergesekan. Biasanya dia jadi gempa gitu karena ada gesekan gitu dan gesekannya juga keras. Jadinya gempa bumi dan pembentukan gunung-gunung. Jadi karena dia bergesekan, nanti dia bakal jadi pegunungan gitu loh. Karena batunya kayak naik ke atas. Maaf dingin, hujan. Ya, selanjutnya tadi sudah tektonisme, sekarang vulkanisme. Kayak vulkanisme, vulkanik, gunung api. Vulkanisme itu adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Gitu. Jadi, vulkanisme ini jadi karena magma itu yang seperti kita tahu magma itu selalu cenderung mau banget keluar gitu kayak dia tuh nggak tahan gitu kayak mau keluar dari dalam bumi jadi dia selalu mencari celah gitu untuk keluar dan ini menjadi yang namanya vulkanisme. Nah, vulkanisme ini ada namanya dibagi menjadi dua. Pokoknya kalau misalkan vulkanisme itu disebut juga dengan erupsi. Nah, erupsi ini ada yang bersifat intrusi magma, ada yang bersifat ekstrusi magma. Kalau intrusi ini, magmanya hanya dalam kulit bumi, atau tidak ke permukaan bumi. Nah, ini adalah gunung api nih. Ini yang ada dalam gunung api nih, batolit, lakolit, silis, gas, terus apofisa, dan diaterma. Selanjutnya, kalau misalkan erupsinya ekstrusi, alias dia nggak keluar gitu. Salah. Kalau ekstrusi alias magmanya keluar, dia ini jadinya hasilnya padat. Jadi kayak ada apa namanya material padat atau eflata, bisa jadi lapili, bisa jadi pasir, bisa jadi abu, bisa jadi debu juga gitu. Pokoknya ini ekstrusi. Kalau misalkan gunungnya meletus, nah ekstrusi magma jadinya. Maka iya deres banget, kedengeran banget ya suaranya ya. Bagaimana teman-teman? Rumahku memang sangat berisik. Maaf ya kalau misalkan terlalu deras. Ngelek Kak tadi, astagfirullahaladzim. Bagaimana teman-teman? Aku tidak tahu lagi harus apa. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak lemot. Semoga nggak ngelek. Materinya, materinya nanti. Oke, makasih ya. Materinya nanti ada di YouTube ya, YouTube PJJ. Jangan lupa subscribe YouTube PJJ. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton ulang, kalian bisa nonton di YouTube PJJ ID. Oke. Nah, jadi di sini aku akan membagi apa ini? Yaitu dilihat dari bentuk dan terjadinya ada 3 macam gunung api. Ini dari bentuk-bentuknya ya. Ada namanya perisai, ada strato, dan ada juga maar. Kalau perisai ini, jadi dia itu mengerucut, tapi yang nggak merucut-merucut amat gitu.
Nah, ini bentuknya seperti perisai terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar dan membentuk lereng yang sangat landai. Jadi itu landai banget sebenarnya. Kalau misalkan, maaf ya, jadi kalau misalkan kalian tahu gunung api Hawaii ya, ini berlandai banget. Sampai kayak nggak kelihatan kalau itu gunung gitu, saking landainya. Ada yang kayak gitu ya. Nah, terus itu ada lagi jenisnya strato. Strato tuh bentuknya seperti kerucut. Terjadi karena letusan dan lelehan atau efusi secara bergantian. Bahannya berlapis-lapis sehingga disebut lava gunung api strato. Nah, strato ini termasuk yang banyak banget di Indonesia dan emang sering kita temui itu strato. Bentuknya yang gunung seperti di dalam imajinasi semua orang, yaitu ini strato. Nah, nih kalau misalnya kita lihat ya, Kak, Kepundan. Kepundan ini adalah yang di ujung gunungnya. Kepundan, habis itu ada anak kepundan. Habis itu ada diatrema dan ada lidah lava. Mana sih lidah lava? Ya itulah. Habis itu yang terakhir ada maar. Maar ini bentuknya seperti danau kecil. Terjadi hanya karena letusan eksplosi, bahannya terjadi eksplota. Jadi ini misalkan maar itu gunung kalau misalkan dia udah meletus. Akhirnya dia jadi cekung sekarang. Nah, jadi kayak ginilah gunung maar. Dia jadi kayak kawah gitu ya. Bentuknya seperti danau kecil. Coba kita next. Nah, ini bagian-bagian gunung api. Ya, ini bagian-bagian gunung api. Di sini ada si batolit. Habis itu ada batolit. Di sini ada siil. Aduh, semakin kencang ya hujannya. Aduh, semoga suaraku tidak balap-balapan. Ya, betul banget. Kamu nonton ya film Your Name. Oke. Jadi, kalau misalkan ada batolit, ada siil, ada diatrema, ya. Nomor 4 nih, diatrema nih. Diatrema itu disebut juga sebagai leher. Bukan leher, maksudnya kayak dia tuh jalur keluarnya gitu. Jalur keluarnya dari magma ya lewat si diatrema ini gitu. Habis itu ada intrusi korok. Intrusi korok. Mana sih ini intrusi korok? Habis itu ada apolisa, pipa kawah, nih pipa kawah. Ntar dia jadi kawah nih. Habis itu ada kawah utama. Jadi habis itu ada kerucut nih. Habis itu ada kawah samping. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian ingat-ingat ya, jadi sebenarnya gunung itu nggak selamanya keluar dari, nggak semuanya keluar dari diatrema utama, dan semuanya keluar lewat sini gitu. Bisa juga dia nyamping, bisa juga dia lewat retakan-retakan. Nah, itu emang makanya jalur magma tuh banyak banget di sini gitu. Bisa dari samping, bisa juga dari celah-celah gitu. Nah, kaldera. Aku bakal jelasin kaldera. Kaldera ialah kawah kepundan. Nih, jadi kepundan tuh ini ya guys. Kepundan tuh kalau misalkan ya gunung, di atas gunung, kan ada yang cekung. Nah, itu namanya kepundan. Kalau misalkan kaldera, itu ya kawah kepundan yang besar banget. Contohnya itu ada di gunung yang besar banget itu di Gunung Tambora kan besar banget ya. Nah, itu besar loh. Terus itu ada siil. Nah, siil itu magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen dan membeku gitu. Jadi karena emang rongganya banyak, jadi tuh magmanya tuh bisa ke sini, ke sana, dan jalurnya banyak banget. Jadi membeku dia buka gang lagi, dari gang dia buka gang lagi gitu. Jadi emang banyak banget ya di dalam gunung api itu emang kompleks gitu sebenarnya. Habis itu ada namanya lakolit. Kalau lakolit itu magma yang masuk di antara batuan sedimen dan menekan ke atas sampai bagian atas cembung dan bagian bawah datar. Jadi kalau misalkan lakolit ini dia tuh kayak dia tuh menekan ke atas gitu. Jadi atasnya jadi cembung kan. Tuh kita lihat nih. Hey, mana? Nah, ini. Tuh kan.
dia cembung gitu ke atas. Bagian bawahnya datar. Kalau misalkan batolit, magma yang menembus lapisan bawah batuan dan membeku di tengah jalan. Nih, contohnya ini. Jadi kayak sebenarnya emang magma membeku tuh nggak cuma satu tempat aja. Dia bisa membeku di mana-mana sebenarnya. Kayak kalau dia membeku, ya membeku lah dia. Ya. Oke, lanjut. Nah, nih material vulkanik. Habis itu ada benda cair, lahar panas, lahar dingin, lava. Coba. Oh, your connection unstable lagi. Aduh, maaf banget, kayak nge-lag deh. Nge-lag banget kan? Halo? Terdengar gak suara? Soalnya udah mulai terdengar, udah mulai ada notif unstable nih. Dengeran gak guys? Dengar. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi nge-lag, ya maaf ya. Terus Aku nyamain ego, dia juga galau anjir ini baju. maaf. Apa itu teman-teman? Oke. Nah, terus lahar panas, lahar dingin, dan lava. Apa sih kalau lahar panas? Lahar panas itu kalau misalkan jadi lava, kalau udah keluar, itu namanya lahar. Nah, kalau misalkan dengar tapi putus-putus sedikit. Oh my God. Maaf ya. Semoga udah nggak putus-putus lagi. Nah, pokoknya kalau misalkan lava, kalau misalkan udah keluar, dia udah mengalir gitu ya. Dia udah turun, terus nanti dia ketemu dengan air, bisa air hujan, jadilah lahar. Pokoknya kalau misalkan udah bercampur gitu, jadinya lahar. Lahar panas sama lahar dingin. Di situ ada benda gas atau solvatara, fumarol, movet. Nih, kalau ini adalah contoh dari, kalian bisa search di Google. Nah, selanjutnya dari tenaga endogen, kita punya yang namanya seisme. Seisme, kalau misalkan kalian pasti lebih familiar dengan seismografi daripada seismenya ya. Jadi seisme yaitu adalah gempa bumi. Seisme itu artinya gempa bumi. Gempa bumi itu apa? Gempa bumi itu getaran dari dalam. Lihat dari intensitasnya, ada dua macam gempa. Jadi kan tadi gempa bumi itu kalau misalkan ada getaran gitu ya, pasti kan kerasa tuh sampai luar. Tapi ada yang kerasa sampai luar, ada yang enggak. Nih, makroisme. Lihat dari intensitasnya, ada dua macam gempa. Ada makroisme itu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa menggunakan alat. Jadi kayak misalkan kalian duduk, kalian udah tahu nih gempa nih. Biasanya makroseisme nih kalau gempa yang udah skala Richter udah tinggi gitu. Jadi kayak udah kerasa lah, langsung tahu nih gempa gitu. Habis itu ada mikroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya kecil dan hanya diketahui dengan menggunakan alat perekam. Nah, jadi sebenarnya satuan gempa itu ada yang namanya skala Richter. Tapi kalau di Jepang, dia tuh punya skala sendiri. Namanya skala Omori. Kenapa? Karena gempa di Jepang itu, karena gempa di Jepang itu, dia intensitasnya itu lebih besar daripada gempa-gempa biasa. Jadi dia mempunyai skala tersendiri. Nah, cara kerjanya seismograf, jadi dia ini mendeteksi getaran. Jadi ini adalah apa ya namanya tuh kayak alatnya. Kalau misalkan nanti getar, pokoknya semakin masif gitu ya. Itu pokoknya bakal lebih padat gitu. Seismograf ini ya, kayak gitu. Biasanya BMKG punya, ya memang BMKG tegasnya sih. Oke. Habis itu ada istilah-istilah gempa. Oh ya, aku tulis ya, maaf kalau misalkan tadi putus-putus. Itu Omori. Namanya itu Omori. Jadi itu emang skalanya lebih besar dibanding skala Richter.
Nah, selanjutnya ada istilah-istilah gempa. Ada yang namanya epicentrum, ada yang namanya hipocentrum, gitu. Ada yang namanya gelombang permukaan, ada yang namanya gelombang primer sekunder. Kalau misalkan hipocentrum, nih ya, hipocentrum itu pusat gempa di dalam bumi. Jadi pusat gempa itu dia yang membuat, menggetarkan itu dia nih, si hipo nih. Lalu itu ada epicentrum, yaitu pusat gempa di permukaan bumi. Jadi kalau misalkan hipocentrum itu yang di dalam, epicentrum itu udah kerasa di permukaan gitu. Habis itu ada makroseisme yang tadi aku sudah menjelaskan. Kalau makro itu kerasa, udah kerasa. Kita sebagai manusia yang hidup di atas bumi udah merasakan kalau ada gempa. Itu namanya makroseisma. Ada juga mikroseisma. Itu yang getaran gempanya halus. Jadi kita nggak bisa merasakan. Tapi seismograf bisa mendeteksi getaran-getaran tersebut gitu. Selanjutnya pleistocesta, yaitu daerah gempa yang paling parah mengalami kerusakan. Biasanya itu kalau misalkan gempa itu kan semakin jauh ya, semakin jauh dari hipo, biasanya dia itu semakin kecil skalanya. Biasanya kalau pleistocesta itu yang dekat-dekat epicentrum gitu. Jadi kayak paling parah gitu kerusakannya. Habis itu ada juga isoseista, yaitu garis pada peta yang menghubungkan tempat ke tempat. Jadi kayak biar bisa tahu gempanya tuh dari mana aja gitu. Nah, jadi emang cara ukur gempa tuh kayak gitu. Jadi dari misalkan di titik sini sampai titik sini gempanya masih kerasa apa enggak gitu. Kalau misalkan masih kerasa, ya udah berarti segitulah luas gempa. Jadi kayak emang dari titik ke titik gitu, kayak kita bisa mengetahui sejauh mana gempa itu tuh dari titik ke titik. Oke, garis pada peta yang berhubungan tempat-tempat dengan catatan waktu getarnya sama. Jadi juga sama ya garis pada peta juga. Tapi kalau ISO itu yang tempat yang sama kuat. Kalau homo itu yang catatan waktu getarnya sama. Gitu. Aku akan membahasnya. Kalau bahas itu panjang banget sebenarnya guys gempa ini. Nah, yang tadi ada namanya gelombang primer atau longitudinal itu yang merambat dari sumber gempa. Yang pertama kali tercatat di seismograf. Yang pertama kali kita rasakan itu namanya gelombang primer gitu, longitudinal. Nah, habis itu gelombang sekunder. Jadi pertama gelombang primer dulu yang kita rasakan. Setelah gelombang primer kita rasakan, habis itu ada namanya gelombang sekunder. Jadi kayak susulan gitu. Nah, habis itu ada gelombang permukaan atau panjang yang merambat di permukaan bumi yang menimbulkan kerusakan. Jadi gelombang perusak. Jadi kayak dia tuh misalkan udah nih gempa primernya udah. Terus nanti dia datang lagi si permukaan ini dengan merambat gitu. Jadi gelombang perusak namanya. Nah, kalau gelombang gempa itu dibagi berdasarkan ada 4. Ada berdasarkan penyebab gempa tektonik. Gempa tektonik yang seperti kita tahu ya, gempa tektonik itu kalau misalkan lempengnya itu bergerak, jadinya gempa. Gitu kan. Tadi kalau misalkan yang kayak sesar tuh, sesar kan karena dia bersinggungan gitu, akhirnya jadi gempa gitu. Itu gempa tektonik. Habis itu gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik itu kayak misalkan gempa gunung api. Kalau misalkan gunung api mau erupsi gitu, pasti kan gempa, pasti kan getar gitu ya. Karena magma yang sedemikian banyak dan sedemikian dahsyatnya gitu terguncang. Jadinya ada namanya gempa vulkanik. Habis itu yang ketiga ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan itu kalau misalkan kalian tahu apa ya namanya kayak mass wasting gitu kan, ada namanya rockfall. Jadi kayak gitu dari atas tebing yang tinggi, duar gitu. Kalau misalkan sebuah massa yang besar, kalau misalkan dia kalau misalkan dia jatuh, dia pasti menimbulkan getaran yang besar juga gitu. Namanya gempa runtuhan. Biasanya kalau misalkan ada longsor gitu kan juga jadi getar kan tanahnya. Itu karena namanya gempa runtuhan. Habis itu ada juga berdasarkan bentuk epicentrum, ada gempa linier, ada gempa sentral. Nah, jadi tuh kalau misalkan ini kalau gempa linier ini gempanya tuh kayak lurus gitu, itu di tengah. Nah, kalau berdasarkan letak
episentrumnya, ada gempa darat, ada gempa laut. Kalau misalkan kita tahu gempa darat di darat, gempa laut ya di laut. Kalau gempa laut itu lebih serem sih guys, karena bisa menimbulkan, ya betul sekali, bisa menimbulkan tsunami. Nah, habis itu yang keempat ada berdasarkan kedalaman hipocentrum. Ada gempa dangkal, ada gempa sedang, dan ada gempa dalam. Jadi pokoknya kalau semakin kalau misalkan semakin dalam itu sebenarnya semakin gak kerasa. Kalau misalkan udah gempa dalam, sangat gempanya. Lanjut. Tadi udah tenaga endogen, sekarang tenaga eksogen. Nah, jadi kalau misalkan tenaga eksogen, tadi kan aku sudah menjelaskan gitu ya, kalau tenaga endogen ini kalau tenaga endogen barusan sifatnya tuh lebih membangun gitu, sifatnya tuh konstruktif, ya kan? Betul kan? Ya. Sementara kalau misalkan si tenaga eksogen ini sifatnya dia itu lebih menghancurkan gitu atau destruktif. Nah, kalau tenaga endogen ini dibagi menjadi eksogen, maaf ya. Eksogen ini dibagi menjadi 4. Ada yang namanya pelapukan, ada yang namanya pengikisan, ada pencucian tanah atau mass washing, atau juga pemborosan tanah atau mass wasting, sebenarnya sama aja. Intinya mass washing, wasting itu sama aja. Terus pengendapan atau sedimentasi gitu. Nah, dari pelapukan ini kita dibagi lagi jadi 3. Ada pelapukan fisik, pelapukan kimiawi, sama pelapukan organik atau biologi. Kalau pengikisan dibagi jadi 4. Ada erosi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Nanti akan dijelaskan. Oke. Habis itu pencucian tanah atau mass wasting juga. Itu ada slow flowage atau rayapan. Ada rapid flowage, habis itu ada landslide gitu, tanah longsor. Nih pasti kita sudah sangat amat familiar dengan tanah longsor. Habis itu ada subsidence. Pokoknya yang keempat ini ada namanya pengendapan atau sedimentasi yang tadi kita sudah bahas pas awal-awal batuan sedimentasi. Jadi kalau misalkan sedimentasi itu hasil dari pengendapan. Nah, pengendapannya ini bisa karena air sungai, bisa karena air laut, bisa karena gletser, dan juga bisa karena angin. Gitu ya. Akan kita jelaskan di sini. Lanjut. Oke. Sudah malam, guys. Sudah jam berapa ini? Jam 8. Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalkan pelapukan ini dibagi menjadi 3. Ada namanya pelapukan mekanik. Kalau pelapukan mekanik ini sebenarnya berubah. Jadi mekanik itu lebih yang kayak luar batuan gitu, yang kayak terkikis gitu. Sebagian besar terjadi di daerah gurun atau daerah salju dan pantai, ya kan? Jadi kalau misalkan pelapukan ini di daerah gurun. Jadi kalau di gurun itu cenderung kalau siangnya panas banget, malamnya dingin banget. Nah, karena gap temperaturnya yang terlalu ekstrim, jadinya tuh ada tekanan yang membuat jadi kayak perbedaan suhunya ini membuat batuan menjadi pecah, jadilah si gunung pasir ini gitu, jadi sand dune ini. Nah, terus kalau misalkan ada lagi contohnya, kalau misalkan siang hari salju mencair dan mengisi celah-celah batuan, ya kan? Jadi kalau misalkan di negara bersalju, biasanya nanti kalau salju siang-siangnya cair. Nah, siang-siang cair, si air salju ini meresap masuk ke batuan. Dari si batuan ini malamnya beku lagi. Udah siangnya cair, malamnya beku lagi dia yang udah masuk ke batuan. Nah, karena beku, jadi kalau misalkan air, kalau misalkan dia berubah jadi padat, masanya lebih besar dong. Maksudnya jadi kayak dia jadi lebih padat. Yang udah di dalam batu itu akhirnya ada juga kalau misalkan gelombang air laut yang memecahkan bantuan pantai. Kalau misalkan air laut itu kan karena terpapar terus pelapukan mekaniknya itu ada
Iya, ada satu. Pelapukan mekanik itu ada satu. Ya. Jadi pokoknya kalau mekanik itu tadi contohnya tadi itu ada yang pokoknya tadi ada yang temperatur, karena temperatur, ada yang karena gelombang, ada juga yang karena tadi yang gara-gara air dia membeku. Nah, jadi batunya pecah tuh. Habis itu ada pelapukan mekanik. Kalau pelapukan mekanik ini susunan kimiawi batuannya berubah. Jadi itu, oh iya maaf, ya astagfirullahalazim, baru sadar maksud pertanyaan tadi. Betul sekali, saya salah menulis teman-teman. Yang benar adalah pelapukan kimiawi. Ya Allah, maaf banget. Maaf ya, kimiawi ya betul. Tuh, maaf ya teman-teman. Ini fokus. Ini kimiawi ya guys. Ini kimiawi. Maaf. Ini kimiawi. Kalau kimiawi ini susunan kimiawi batuannya itu berubah karena kimiawi. Jadi dari dalam batunya gitu yang berubah. Terus kimiawi disebabkan oleh curah hujan. Sebagian besar terjadi di daerah tropis dan di daerah kapur gitu. Habis itu ada yang namanya nih, ini adalah contohnya. Kalau misalnya kimiawi ini contohnya itu stalagmit dan stalaktit ya kan. Nah, jadi kalau misalkan kimiawi ini, hujan di daerah kapur menimbulkan kars atau pori-pori di batuan kapur, sehingga air hujan merembes dan terjadi dolina, upala, stalaktit, dan kapur. Nah, jadi hujan, kalau hujan itu kan ada siklus hidrologinya. Jadi di daerah kapur ini kimianya kayak asamnya tuh tinggi gitu kalau di daerah kapur. Jadi hujan di daerah kapur itu juga hujan asam kan namanya. Hujan asam ini karena dia yang airnya asam, tidak seperti air yang hujan di tempat biasa, jadi saat air tersebut terkena batuan, airnya itu bisa merusak batu gitu. Dan itu biasanya terjadi di daerah kapur. Oke. Habis itu ada pelapukan organik disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Nah, ini nih contohnya, ini adalah akar tunggang yang menyebar. Oke. Jadi karena akarnya ini dia tuh menembus batuan. Oke. Selanjutnya ada pengikisan. Nah, pengikisan ini adalah erosi. Biasanya kita juga lebih akrab dengan erosi. Erosi dan secara alami dari satu tempat ke tempat lain sebagai akibat adanya tenaga yang bergerak pada permukaan bumi. Nah, ini adalah contoh erosi air nih. Jadinya ada meander, ya kan? Sungai yang berkelok-kelok, ada namanya tapal kuda. Jadi karena karena aliran airnya ini lambat gitu ya. Jadinya ada erosi. Nah, erosi ini dipengaruhi oleh volume air, kemiringan lereng, dan juga vegetasi gitu. Sementara kalau misalkan ada lagi nih pengikisan oleh gelombang atau biasa juga disebut dengan abrasi. Nah, itu bisa jadi cliff gitu atau bisa disebut juga dengan tebing. Habis itu ada gletser atau eksarasi. Nah, ini ada contohnya, ini ada yang ditegaskan setelah ini. Habis itu ada angin atau deflasi. Ya, ini jadi sandun. Oke. Lanjut. Kita nggak banyak. Kita bentar lagi. Oke, habis itu ada mass wasting. Mass wasting itu adalah perpindahan puing-puing batuan secara besar-besaran ke bawah karena gravitasi yang dibantu oleh air. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya kita lihat tabel ini, mass wasting itu ada dibagi kecepatannya. Ada yang lambat ya, ada yang cepat nih. Kalau cepat nih contohnya nih rockfall. Rockfall ini batu jatuh gitu ya. Deret langsung kan itu 5 km per hour. Itu benar-benar cepet banget dong berarti kan jatuhnya. Habis itu ada juga yang namanya rock slide. Kalau rock slide ini dia nggak terlalu cepat, dia moderate lah ya. Jadi dia tuh kayak kalau misalkan batunya tuh patah gitu. Jadi kayak terpisah gitu lempengannya. Habis itu ada earth creep, ada earth flow, debris flow. Sebenarnya ini kurang lebih
bisa di apa ya, bisa dinalar karena ini sama gitu. Kalau misalkan earth flow ini tuh contohnya tuh kayak daratannya tuh jalan gitu karena hujan jadi nggak kuat, nggak bisa mencengkram gitu, jadi akhirnya earth flow lah dia. Habis itu kalau earthquake itu kayak jadi menyong gitu betulannya gitu. Nah kalau misalkan debris flow ini kayak mirip-mirip lah sama mud flow. Kalau mud flow itu tuh juga sama, dia juga mengalir tapi itu kalau ini tuh lumpur gitu. Itu ada slump. Itu ada debris slide. Ada debris, ya tuh, avalanche. Nah, jadi kalau misalkan itu ada yang kalau namanya itu rayapan ya, guys. Nah, selanjutnya itu ada pengendapan. Yang tadi udah dijelaskan pas awal-awal kan, pengendapan atau sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau glaser di suatu cekungan. Jadi kalau misalkan dengan perantaranya, itu bisa dengan air sungai. Air sungai ini nanti dia mengendap nih di sini. Nanti jadilah bar. Jadi bar itu nanti akan dijelaskan di next selanjutnya. Kalau habis itu ada juga itu. Jadi tanah aluvialnya nanti kayak keluar di pinggir-pinggir laut gitu. Ada juga bisa disebut juga dengan kipas aluvial. Kalian bisa lihat gambarnya di internet. Ada meander ya, meander. Ada delta. Delta itu kayak cabang sungai gitu. Itu ada flood plain. Flood plain itu banjir gitu ya. Banjir bandang tuh. Selanjutnya ada air laut. Ada tombolo nih ya. Kita lihat tombolo atau jembatan. Jembatan itu adalah pasir gitu yang bersedimen gitu, yang mengendap. Tapi jadinya kayak jembatan, itu namanya tombolo. Jadi kayak dari pulau ini dia menghubungkan ke pulau yang satunya lagi. Nah, itu tombolo. Di situ ada bar. Kalau bar ini tuh kayak pasir yang dia ini jadi kayak dia pasir tapi dia tuh kayak memanjang gitu. Nih kayak gini kan bentuknya. Speed juga sama kayak gitu. Kayak dia memanjang ke samping. Next, ada drumlin kalau glacier ya. Drumlin ini adalah bukit-bukit es gitu ya, bukit-bukit glacier. Ya, oh, pencet. Itu ada till plain tadi yang itu. Ini tuh kalau misalkan apa namanya batuan yang di atasnya ditutupi oleh salju. Habis itu ada kame. Ini adalah nih kame nih. Itu kayak ada endapan yang memanjang kayak sungai itu kame. Itu yang terakhir ada angin. Angin itu dia membawa si endapan ini angin jadilah bukit-bukit pasir. Habis itu ada juga barkan. Barkan itu juga kayak bukit pasir, cuman dia bentuknya itu bulan sabit ya guys. Nih barkan. Selanjutnya berdasarkan tempat pengendapan, ya kan? Itu ada batuan sedimen glasial. Itu ada di daerah-daerah yang terdapat es atau glacier, contoh morena. Ada batuan sedimen fluvial, itu yang proses pengendapannya di daerah sungai, contohnya konglomerat dan breksi. Ada batuan sedimen limnis, merupakan batuan sedimen yang proses pengendapannya di danau, contohnya gambut. Habis itu ada sedimen marin, yang proses pengendapannya di laut, contohnya gips, batu karang, dan kaolin. Habis itu ada sedimen tritis, yang proses pengendapannya di darat, contohnya itu tanah los atau tuff gitu. Ini. Thank you. Demikian presentasi dari saya tentang litosfer pada malam hari ini. Bagaimana guys? Maaf kalau misalkan tadi lagi gitu. Oh ya, jadi nanti setelah aku ya, ini ada quotes. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi mandiri Unair datang 4 kali. Oke, jadi abis ini bakal ada post test. Kalian bisa kerjain nanti soal-soalnya yang sudah aku bikin. Ada yang mau bertanya?
Kalau di Ice Age, aduh yang mana ya guys? Ice Age itu yang mana sih? Aku lupa, stalagmit gitu ya. Itu dia juga sama yang di gua-gua sebelum jenis bebatuan. Oke, bentar ya. Coba kita lihat. Sebelum jenis bebatuan. Yang mana guys? Bentar. Jenis bebatuan tuh yang mana sih? Lihat teman-teman. Ini ya. Ini bukan sih guys. Ini ya sebelum jenis bebatuan ini. Oke ini. Kalau misalkan nanti juga bisa lihat rekaman ulangnya ada di YouTube PJJ. Oke, jadi kalau yang awal-awal nanti kalian bisa lihat slide-nya, slide aku di YouTube PJJ ya ini. Oke. Nah. Ya, SS gak tuh? Maaf ya kalau misalkan terlalu cepat. Coba ya. Ini. Oke. Nah, ini ya. Begitu ya guys. Apakah ada yang bertanyakan? Oh my god, 30 partisipan, kalian semua luar biasa hebat ya. Sudah mau, coba dong kalian berbicara on mic gitu kayak halo guys, lagi pada apa malam Jumat? Oke. Ada yang mau bertanya tidak? Maaf ya tadi aku ngelek-ngelek gitu nggak sih? Yang 11. Oke, bentar. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau misalkan kalian kayak belum kepikiran, aduh mau nanya apa ya gitu, kalian bisa banget loh ngechat aku. Kalian bisa banget ngechat aku di tele. Kalau misalkan kalian join grupnya, kalian bisa banget ngechat aku on setiap hari kayaknya. Ya emang begitulah kehidupanku. Kalian bisa chat aku di tele ya, aku kasih ID. Kalau kalian mau nanya-nanya, aduh apa sih ini aku nggak ngerti. Oke, maaf ya. Bentar. Kalau kalian mau nanya, kalian bisa melihat di tele aku app-nya Cakiber. Oke. Itu kalau mau nanya, kalau ID lain nanti aku kasih juga. Yang mana? Coba kita ulang lagi slide dari awal. Oh my god, ada yang nge-DM aku dan aku tidak sangka. Oh my god, thank you. Enggak, ini ya. Ini ya. Coba tadi siapa yang bertanya? Shanti, coba kamu bilang ya kalau udah di SS. Bentar. Mana Shanti? Yang ini? Atau yang mana? Coba aku lagi. Sebentar, ini nih. Ini. Lagi. Maaf. Ini. Udah. Itu lagi. Coba. Ini. Udah. Ini ya. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian masih mau melihat ini, kalian bisa ke YouTube. Oke. Terus gerak epilogenesis itu gak disebabkan karena beban yang ditahan sama pulaunya kan Kak? Enggak. Jadi itu emang karena lempengnya karena lempengnya statis itu jadinya naik turun, dan itu juga enggak yang langsung enggak langsung yang iya, betul. Pokoknya itu kan karena itu epilogenetik. Jadi itu tuh berlangsungnya cukup lama. Jadi nggak langsung yang kayak kita bisa ngelihat daratan naik turun, tapi itu emang siklus, daratan akan naik dan akan turun. Oke, makasih izin Levi ya, sama-sama. Oh ya udah. Apa sih gempa linier itu? Kalau misalkan gempanya memanjang. Oke, kita cari. Aku tuh takut kalau epicentrumnya berbentuk garis, itu disebut juga dengan gempa linier. Aku takut kalau
nanti aku salah ilmu bagaimana. Oke, segitu aja presentasi tentang litosfer aku pada malam hari ini. Kalau misalnya kalian mau